Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Kasina dari kelas 6 akuntansi Sik 2 Malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda serta cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau yang biasa disebut OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka mungkin akan muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan regresi linear OLS? Apa yang dimaksud dengan asumsi klasik? Apa saja jenis asumsi klasik pada regresi OLS? Untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi, dalam kesempatan ini saya akan coba menjelaskan satu persatu dan membahasnya secara tuntas. Mari kita mulai dengan pengertian regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan ordinary least square. Dalam model regresi ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semua, maka model regresi linear tersebut dikatakan blue. Blue adalah singkatan dari Best Linear Unbiased Estimation. Nah, apa aja sih syarat pada regresi linear OLS? Selanjutnya ada asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid. Sebelum kita membahas lebih jauh apa saja asumsi klasik yang harus dipenuhi pada regresi linear OLS, alangkah lebih baik jika kita mengetahui dulu bahwa regresi OLS itu ada dua macam, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana atau disebut dengan simple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan regresi linear berganda atau disebut juga dengan multiple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Arti kata beberapa maksudnya adalah dua variabel atau lebih. Jenis uji asumsi klasik pada regresi linear adalah dengan adanya dua jenis yang berbeda pada regresi linear. Maka syarat atau asumsi klasik pada regresi linear sederhana yaitu data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, dan autokorelasi. Nah, untuk autokorelasi hanya untuk data time series atau runtun waktu. Sedangkan untuk uji asumsi klasik pada regresi linear berganda yaitu data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, multikolinearitas, dan autokorelasi. Perbedaan asumsi klasik regresi linear sederhana dan berganda. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat jelas bahwa asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda hampir sama. Letak perbedaannya hanya uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda. Regresi linear sederhana digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi hanya oleh satu variabel independen. Sedangkan regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Data interval atau rasio tidak perlu diuji menggunakan perhitungan ataupun aplikasi komputerisasi seperti SPSS, Stata, atau software statistik lainnya. Cukup data yang ada, yaitu variabel, terutama variabel dependen adalah berskala data interval atau data rasio. Nah, sedangkan data interval adalah data yang termasuk kelompok data kuantitatif, di mana berupa angka-angka yang di dalamnya dapat dilakukan operasi matematika serta urutan antara satu data dengan data yang lainnya, mempunyai rentang waktu yang sama. Misalnya, nilai ujian, di mana dikatakan berurutan dengan rentang yang sama, yaitu setelah angka 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Serta dikatakan dapat dilakukan operasi matematika adalah misalkan angka 1 dapat dikalikan dengan angka 2 dan hasilnya adalah 2.
Ciri khas penting lainnya adalah data interval tidak mempunyai angka 0 absolut dan 100 absolut secara bersamaan, atau dalam arti lain tidak bisa dipastikan presentase antara satu data dengan keseluruhan data. Maksudnya 0 absolut misalkan nilai ujian. Data rasio adalah data yang sebenarnya sama dengan data interval. Namun bedanya adalah data rasio dapat dibuat presentasi karena ada nilai 0 dan 100 absolut. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu misalkan nilai ujian yang mempunyai batasan nilai 0 sampai 100. Jika siswa mendapatkan nilai 25, dapat diartikan nilai tersebut adalah 25% dari nilai maksimal 100. Nah, linearitas regresi. Saat kita melakukan uji regresi linear atau uji person product moment, kita dihadapkan pada situasi di mana harus melakukan uji linearitas. Sebab linearitas merupakan salah satu syarat atau asumsi yang harus dipenuhi. Linearitas adalah sifat hubungan yang linear antara variabel. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada suatu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Selanjutnya, tutorial linearitas regresi dengan SPSS. Cara melakukan uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan aplikasi SPSS dengan fungsi scatter plot graph dan fungsi compare means. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Cara uji normalitas dengan SPSS dapat dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk atau Lilliefors serta Kolmogorov-Smirnov. Selain itu juga bisa menggunakan metode grafik, di mana semua uji normalitas dengan SPSS di dalam bahasan ini akan kami kupas satu persatu dan coba membuat tutorialnya agar Anda mudah memahaminya. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas, tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji data outlier disebut juga dengan data pencilan. Pengertian dari outlier adalah data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara univarian ataupun multivarian. Yang dimaksud dengan nilai-nilai ekstrim dalam observasi adalah nilai yang jauh atau beda sama sekali sebagian besar dengan sebagian besar nilai lain dalam kelompoknya. Misalkan, nilai ujian siswa dalam satu kelas yang berjumlah 40 siswa. Sebanyak 39 siswa mendapatkan nilai ujian dalam kisaran 70-80. Kemudian ada satu siswa yang nilainya sangat melenceng dari yang lainnya, yaitu mendapatkan nilai 30. Nah, tentunya satu siswa tersebut memiliki nilai ekstrim, sehingga disebut sebagai pencilan. Selanjutnya, uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance-nya tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mari kita lanjut ke tutorial pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, lanjut untuk data pengolahan SPSS-nya, yaitu kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya, yaitu sudah dalam bentuk rekapan by Excel. Yaitu di sini ada variabel X1, X2, X3 dan variabel Y-nya. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita akan copy paste data dari Excel-nya. Di sini sudah saya rekap terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk ke kode ini, kode X1, X2, X3 dan Y-nya. Kita akan copy, lalu kita akan paste. Kita buka sheet baru, kita akan copy paste dulu di Excel. Kita akan transpose dulu, kita klik paste spesial, lalu transpose.
kita copy, kemudian kita paste. Nah, untuk column measure kita akan ganti ke scale. Nah, jika sudah, lalu kita masuk lagi ke Excel-nya. Di sini kita akan copy paste hasilnya saja. Kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita pilih menu data view, lalu kita paste. Nah, di sini datanya sudah masuk semua ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan uji asumsi klasik yang normalitas. Nah, di sini kita sudah mempunyai lembar kerja di SPSS. Jadi kita langsung ke uji asumsi klasiknya. Nah, yang pertama yaitu normalitas. Biasanya entry datanya secara lengkap, N-nya itu 70 responden. Nah, untuk uji normalitas itu untuk menguji. Nah, di sini datanya sudah masuk semua ya. Nah, selanjutnya kita akan uji asumsi klasik yaitu yang pertama, yaitu normalitas. Nah, di sini kita sudah mempunyai lembar kerja di SPSS, jadi kita langsung ke uji asumsi klasiknya. Nah, uji asumsi klasiknya itu yang pertama normalitas. Biasanya entry data secara lengkap, N-nya itu 70 responden. Nah, untuk uji normalitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, langsung saja kita masuk ke uji grafik, yaitu kita masuk ke menu analis, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih yang linear. Nanti kita akan muncul seperti ini. Nah, untuk dependentnya kita akan isi dengan variabel y-nya. Kita masukkan dengan panah ini. Lalu untuk variabel independent kita masukkan variabel x-nya. Kita blok dan kita masukkan. Setelah itu kita klik plot. Nah, setelah itu untuk variabel y-nya kita pilih SERSID yang ini. Sedangkan untuk variabel x-nya kita akan pilih yang ZPRED. Lalu centang untuk history dan normal probability plotnya. Lalu setelah itu kita klik continue, kemudian OK. Maka setelah ini akan muncul hasilnya. Setelah akan muncul hasilnya. Di sini sekarang sudah terlihat untuk hasil analisisnya. Nah, di sini ada analisis histogram dan di sini ada hasil dari norma probability plot. Di sini hasil analisis grafiknya sudah terlihat. Dengan melihat tampilan grafik histogram, kita dapat melihat bahwa gambar histogram berbentuk lonceng ini yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Nah, sedangkan di norma p-plot of regression star residual pada grafik ini terlihat titik-titik yang menyebar. Nah, di sekitar garis diagonal ini. Nah, dan di dekat garis diagonal merupakan ini menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa data yang tadi kita transfer tersebut atau data yang kita masukkan ke SPSS dan kita mengujinya dengan uji normalitas, data tersebut tuh
data tersebut terdistribusi secara normal. Jadi di sini kesimpulannya secara normal ya. Nah, untuk yang kedua, untuk uji statistiknya. Nah, kita akan langsung masuk saja ke menu analis. Kita akan masuk ke uji statistiknya. Nah, untuk uji statistiknya, kita masuk ke menu analis, lalu kita pilih yang non-parametric. Nah, di sini non-parametric test. Lalu kita pilih legasi dialog. Selanjutnya kita pilih lagi yang satu sampel KS. Nah, setelah itu isi kotak variabel tesnya dengan variabel X1, X2, X3, dan Y. Kita blok terlebih dulu, kita masukkan, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul untuk one sample Kolmogorov Smirnov testnya. Nah, di sini sudah muncul untuk uji statistiknya. Nah, hasil uji ini pada penelitian ini menunjukkan tes statistik lebih besar 0,05. Nah, dan untuk hasil SIMSI2 toiletnya kurang dari 0,05. Nah, dengan demikian data dari pada penelitian yang kita uji itu bersifat atau berdistribusi secara normal. Nah, di sini sudah ada, jadi bisa dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, kita akan langsung saja kembali ke SPSS. Kita akan masuk ke uji multikolinearitas. Kita pilih analis, lalu kita pilih regression, dan kita pilih linear. Nah, di sini kan sudah terisi ya untuk variabelnya. Lalu selanjutnya kita pilih menu atau klik, lalu kita pilih statistik, lalu nonaktifkan pilihan estimate dan model fitnya. Oke, jika sudah, setelah itu kita kosongkan pilihan lainnya. Sekarang kita sudah kosongkan semuanya, lalu kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat nih, sudah terlihat, sudah muncul hasilnya. Untuk chartnya juga sudah memiliki nilai VIP lebih dari 10. Jadi tidak ada yang memiliki tolerance value lebih dari 0,1. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa di penelitian ini bebas dari adanya multikolinearitasnya. Kita bisa simpulkan jadi terbebas. Setelah itu kita masuk ke uji heterodesitas. Kita akan masuk ke uji heterodesitas. Kita buka yang awal lagi, ke menu analis, lalu regression, lalu linear. Nah, kotaknya juga sudah diisi ya untuk dependent dan independent. Lalu kita klik plot. Sudah terisi untuk
Nah, untuk kolom Y-nya yaitu SRE-SID, dan untuk kolom X-nya ZPR-ED. Nah, setelah itu kita klik continue, lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat di gambar grafik scatter plot, terlihat titik-titik penyebar secara acak, jadi tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebarnya baik di atas maupun di bawah. Hal ini menjelaskan bahwa ada yang di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi tidak terjadi heteroskedastisitasnya. Nah, setelah itu ada juga untuk uji asumsi klasik, yaitu uji korelasi klasik, yaitu tidak perlu dilakukan. Nah, untuk uji ini kita masuknya ke menu analis. Nah, kita masuk ke menu analis, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, setelah itu variabel dependent dan independennya sudah terisi, lalu kita klik statistik. Nah, selanjutnya aktifkan pilihan Durbin-Watson pada residual. Yang ini kita centang, lalu kita continue dan oke. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk R-nya, model summary-nya kita sudah melihat. Di sini hasil uji Durbin-Watson-nya pada layer ini menunjukkan untuk nilai D W-nya sebesar yaitu sebesar 2,875. Nilai tabel DW ini untuk jumlah sampelnya. Nah, untuk jumlah variabelnya itu kan ada 3. Untuk signifikannya itu 5%, maka akan diperoleh nilai DU-nya itu kita lihat dari nilai DU-nya, yaitu DW-nya itu harus lebih besar daripada nilai DU-nya. Jadi untuk nilai DU-nya di sini R square-nya dan standar error of the estimate-nya sama Durbin-Watson-nya. Nah, Durbin-Watson-nya itu sudah terlihat di sini ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Nah, sudah disimpulkan untuk uji asumsi ini, autokorelasi tidak perlu dilakukan dan tidak terdapat autokorelasinya. Setelah itu kita masuk ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu kita masuk ke menu analis, lalu kita regression, lalu kita pilih linear. Nah, di sini sudah diisi, lalu kita oke. Nah, setelah itu untuk hipotesisnya sudah muncul. Di sini ada uji F-nya. Untuk uji hipotesisnya itu kita pakai uji simultan atau GF.
Nah, di nilai F hitungnya yaitu sudah terlihat di sini F-nya 29,422 dan signifikan probability-nya yaitu 0,01. Nah, nilai F tabelnya yaitu sudah diketahui, maka nilai F hitungnya itu misalkan di sini D1-nya 3, D2-nya 66, totalnya 69 dan alfanya misalnya 5%. Dan itu adalah 2,704. Nah, nilai F hitungnya yaitu yang tadi plus 1,003 atau lebih besar daripada F tabelnya yaitu 2,744. Nah, probabilitasnya itu lebih kecil karena di sini probabilitasnya itu 0,001, lebih kecil dari 0,05% tadi. Jadi hipotesis 4-nya tentang penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara bersama-sama. Jadi hasilnya tuh diterima untuk uji simultan atau uji F-nya. Sedangkan untuk uji parsialnya yaitu uji T, biasanya kita sebut uji T. Yang pertama untuk X1. Nah, untuk variabel X1 yaitu kita melihat X1-nya itu 1,003 dan signifikan probability-nya yaitu kita lihat sini 0,021 untuk X1-nya ya. Maka nilai koefisiennya ada yaitu kita lihat di sini koefisien standar errornya yaitu 0,60. Nah, kita bisa simpulkan misalkan untuk DF-nya 70. Jadi 70 dikurangi 3 misalkan yaitu 67 dengan alfanya 5%. Jadi kan 1,966. Maka di T hitung atau 1,003 yaitu lebih kecil dibandingkan dengan T tabel. T tabelnya itu 1,6966. Dan probabilitasnya itu yaitu 0,61. Ini lebih kecil daripada 0,05. Hal ini 1,966 dan probabilitasnya yaitu 0,01 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis penerimaan e-filing ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Data disimpulkan di sini untuk uji parsial atau uji T-nya yaitu yang pertama yaitu X1. Nah, di sini nilai X1-nya itu yaitu kan 2,373. Nah, untuk signifikan probability-nya 0,021. Jadi, kita bisa menyimpulkan misalkan untuk T tabelnya N-nya berapa. Tadi kita sudah hitung N-nya itu di sini N-nya itu di sini ada 70. Nah, N-nya sudah kita ketahui 70. Jadi 70 untuk DF-nya itu 70 kurangi 3 yaitu 67, untuk alfanya itu 6%. Yaitu 1,966. Maka kita bisa hitung
untuk teh hitungnya yaitu kan sudah diketahui di sini 2,373, berarti 2,373 itu lebih besar dibandingkan dengan T tabel, yaitu 1,966. Nah, untuk probability-nya yaitu kita kan di sini kita ketemu 0,021. Ini lebih besar dibandingkan 0,05%. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis pertama, jadi untuk penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP pertama ditolak. Nah, sedangkan yang kedua kita sudah melihat di sini uji T-nya yaitu X2-nya yaitu 0,866. Nah, untuk signifikan probability-nya kita 0,390. Untuk nilai koefisiennya maka akan ketemu 1,966. Nah, untuk BF-nya itu. Nah, untuk tabelnya itu kan ada 70. Jadi untuk DF-nya itu 70 dikurangi 3 yaitu 67. Jika alfanya 5%, maka akan ketemu 1,966. Nah, maka teh hitungnya bisa kita lihat untuk teh hitungnya 0,866 ini lebih kecil daripada 1,966. Dan probabilitasnya juga di sini untuk signifikannya yaitu 0,390 itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Ini menyimpulkan bahwa hipotesis 2 itu tadi tentang X2-nya itu pemahaman perpajakan berarti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, hal ini berarti ditolak. Nah, untuk X3 atau variabel X3. Nah, untuk variabel X3-nya yaitu kita ketemu di sini 3,178. Nah, untuk signifikan probability-nya yaitu 0,002. Nah, dengan koefisiennya 0,419. Nah, dengan koefisiennya yaitu 0,718. Nah, untuk nilai T tabelnya itu kan N-nya 70. Jadi 70 dikurangi 3 yaitu 67. 67 dengan alfanya 5%. Jadi bertemu 1,966. Maka T hitungnya yaitu yang tadi 3,178 lebih besar dibandingkan dengan 1,966. Nah, untuk probability-nya yaitu 0,002. Nah, ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,005. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis yang ketiga tentang kesadaran wajib pajak berpengaruh positif. Nah, untuk koefisien determinasi, sini sudah terlihat ya model sampelnya. Di sini kan sudah terlihat 0,553. Dengan demikian, besar pengaruh yang diberikan X1-nya atau penerapan e-filing, X2-nya tingkat pemahaman perpajakan, X3-nya tentang kesadaran wajib pajak, dan Y-nya tentang kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 55,3%. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak kita teliti dalam penelitian ini. Setelah itu untuk persamaan regresi. Untuk persamaan regresinya dapat kita simpulkan bahwa untuk variabel regresinya yaitu misalkan nilai tabel koefisiennya dari model persamaan regresinya misalkan tadi Y sama dengan 4,204 terus 0,052 untuk X1-nya. Untuk X2-nya misalkan 0,080 X2 dan X2-nya misalkan 0,080 X2 plus
0,946 X3-nya plus E-nya. Nah, untuk yang pertama, nilai konstantannya kan 4204, atau ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen dianggap konstan, yaitu tentang penerapan e-filing, tingkat pemahaman kepajakan dan kesadaran wajib pajak, maka variabel dependennya tentang kepatuhan wajib pajak sebesar 4,204. Nah, yang kedua, untuk 0,052 untuk variabel X-nya, ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin pada variabel X1-nya atau tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajaknya naik sebesar 0,052. Nah, untuk yang ketiga, untuk koefisien untuk yang ketiga, nilai koefisien regresi tingkat pemahaman kepajakan sebesar 0,080. Berarti menunjukkan jika kenaikan 1 poin, maka variabel tingkat pemahaman perpajakannya yaitu dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajaknya naik sebesar 0,080. Sedangkan 84 untuk regresi kesadaran wajib pajak sebesar misalkan tadi 0,946. Berarti jika terjadi kenaikan 1 poin terhadap kesadaran wajib pajak, misalkan 0,946, berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin kesadaran wajib pajak atau penerapan e-filing dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajaknya akan naik. Nah, akan naiknya sebesar 9,64 itu tadi. Sekian penjelasan dan tutorial tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.